terima kasih udah meluangkan waktunya siang hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Kak. Oh iya, nama saya Muhammad Tarik Basila Ikram SH. Saya sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk formasi calon ahli pertama jaksa. Sebelumnya kita kan ada tugas ya, untuk nanya pandangan hukum. Yang pertama tuh kayak pandangan hukum di mata Kakak sebagai lulusan CPNS dan sebagai pekerja di kejaksaan tuh gimana sih Kak? Sebenarnya dari sudut pandang hukum itu sendiri kan, hukum itu adalah seperangkat aturan ya, seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara atau bagaimana manusia harus hidup gitu, terkait dengan apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Di satu sisi hukum juga dia memiliki sifat penghukuman atau sifat penalti terhadap orang yang melanggarnya. Nah, secara luas hukum sendiri itu terbagi jadi banyak ya, yang kita ketahui itu sendiri ada 5, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, sama hukum administrasi negara, seperti itu. Oke. Menurut Kakak, gimana sih penegakan hukum di Indonesia itu saat ini? Menurut Kakak udah cukup baik atau bahkan kurang dari baik? Ya, atau masih acak-acakan kah apa gimana gitu Kak? Terkait dengan penegakan hukum sendiri di Indonesia itu sebenarnya sudah jauh lebih baik ya, sudah jauh lebih baik jika kita melihat ke tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih berkembang. Hanya saja memang masih terdapat beberapa oknum-oknum yang mungkin ya dapat kita katakan seperti itu, oknum-oknum aparat penegak hukum yang masih belum mengagungkan hukum itu sendiri gitu. Artinya mereka masih melanggar hukum itu sendiri. Kalau misalkan contoh terdekat dari adanya aparat penegak hukum yang kita katakan oknum tadi itu, mungkin kasusnya Richard Tanur ya, yang ada di Surabaya, di mana hakimnya itu sendiri menerima suap gitu untuk membebaskan putusan bagi si Richard Tanur itu sendiri. Sebenarnya bukan dari peraturannya, oknum-oknumnya saja ya kayak? Iya, secara peraturan sebenarnya hukum Indonesia itu sudah rigid, sudah jelas. Hanya saja mungkin oknum-oknum yang mungkin masih kita katakan nakal seperti itu. Gitu. Ya sudah cukup bagus, hanya saja mungkin tinggal ditingkatkan dari sumber daya manusianya sendiri gitu. Lebih untuk mengagungkan hukum itu sendiri, kita harus mengutamakan hukum itu sendiri sebelum kita bisa menghukum orang lain. Kita juga harus mentaati sadar hukum diri lah dulu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Dari yang terakhir, menurut Kakak harapan hukum di Indonesia ini kedepannya seperti apa? Harapan penegakan hukum sendiri ya, baik secara tertulis dulu aja kita bilang hukum secara tertulis ini sebenarnya sudah lebih bagus. Terlebih kita baru saja mengeluarkan KUHP baru ya, yang akan berlaku di 2025 atau 2026 nanti. Tapi di satu sisi hukum-hukum lain itu kita masih pakai peninggalan Belanda. Contohnya dari hukum perdata sendiri itu kita masih pakai hukum-hukum peninggalan Belanda. Harapan kedepannya semoga pemerintah dari segi hukum ini sendiri itu dapat membuat aturan hukumnya sendiri yang dimana kalau kalian kan anak fakultas hukum nih pasti pernah dengar dong istilah hukum tertatih-tatih mengejar ketertinggalan zaman. Gitu. Jadi sesuai perkembangan zaman. Betul, hukum itu belum bisa mengakomodir perkembangan zaman. Hukum itu terlalu terlambat 10 atau 15 tahun dari adanya perkembangan zaman itu sendiri. Sebagai contoh mungkin kita bisa lihat sekarang ini udah rame chat GPT seperti itu ya, seperti itu. Tapi pengaturannya sendiri masih belum jelas gitu. Di sanalah hukum itu harusnya hadir gitu untuk membuat suatu aturan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran atau tidak terjadi kesemena-menaan seperti itu. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Devalka Putra, biasa dipanggil Deval. Oke. Kalau boleh tahu nih kakak sekarang kesibukannya apa ya Kak? Saya mahasiswa semester akhir, jadi kesibukan yang utama itu skripsian. Tapi saya juga aktif di organisasi di kampus. Nah, kesibukan untuk di kampus dan di luar kelas itu pastinya ngurusin BEM yang pertama. Terus yang kedua, saya juga suka ikut sama teman-teman untuk aksi massa di Cikari atau di KP3B. Wah, itu aktif banget ya Kak ya? Iya. Jadi Kak, tujuan kami itu untuk menyelesaikan tugas kami dari kami. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung. Jadi yang pertama itu kami mau tahu sudut pandang kakak tentang apa sih hukum itu. Jadi boleh tolong dijelaskan. Jadi hukum itu apa ya? Iya. Nah, kalau kita nanyain hukum itu apa, secara penuturan ahli dari banyaknya ahli hukum yang ada, mau di Indonesia ataupun dari Eropa ataupun Belanda, itu nggak ada satu pengertian yang definitif terhadap hukum itu apa. Cuman secara garis besar kita tuh bisa menyepakati bahwasanya hukum itu adalah
sekumpulan peraturan yang berisinya norma serta sanksi. Nah, peraturan ini tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia atau masyarakat di dalam suatu negara. Dan hukum ini, peraturan ini dikukuhin sama penguasa atau sama pemerintah. Kalau kita itu sama DPR misalnya, dikukuhin sama pemerintah, dijalankan sama masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum kayak polisi, hakim, jaksa, dan keberadaannya dilegitimasi oleh negara. Jadi itu kalau untuk pengertian hukum secara garis besar. Ya, oke. Terus menurut kakak nih, penegakan hukum di Indonesia tuh sekarang kayak gimana ya? Oke, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Karena kalau penegakan hukum di Indonesia bisa kita lihat, kalian suka baca Twitter atau baca berita kan? Iya. Nah, penegakan hukum di Indonesia tuh masih banyak rapot merahnya. Yang pertama, sebelum kita bahas ke aparat penegak hukumnya, kita bahas dari peraturan perundang-undangannya dulu nih. Peraturan perundang-undangan yang ada itu dalam 4 tahun terakhir semenjak 2020 atau 2019 itu negara banyak ngeluarin banyak peraturan perundang-undangan tapi yang bermasalah. Kayak contohnya Omnibus Law dengan Cipta Kerja. Omnibus Law dengan Cipta Kerja kenapa dikatakan bermasalah? Karena di situ hak-hak kawan-kawan buruh tuh dibedelin tentang upahnya, terus kalau perempuan mereka nggak dapat hak cutinya tuh lebih sedikit, terus mereka nggak dapat pesangon dalam bentuk pembalut ketika mereka ada head segala macam gitu. Terus penentuan upah juga jadi masalah, tapi kalau penentuan upah itu lebih spesifik ada di pergub, karena itu UMP kan jatuhnya. Nah itu Omnibus dengan Ciptaker. Terus Undang-Undang Minerba, UU Minerba ini lebih mencatok kepada eksploitasi sumber daya alam. Nah kenapa ini bermasalah? Karena dalam UU Minerba itu enggak diatur soal pemulihan lingkungan. Jadi UU Minerba memperbolehkan misalnya satu tambang itu beroperasi di satu wilayah, tapi dia juga memperbolehkan si tambang ini untuk enggak melakukan pemulihan ataupun secara perizinannya dipermudah. Ini yang terdampak itu emang bagus secara ekonomi dalam skala yang besar. Cuman yang harus diwanti-wanti adalah masyarakat sekitar yang terdampak terhadap polusi-polusi yang dihasilkan dari minerba. Terus Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK ini salah satu bentuk pelemahan KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk menangkap para koruptor. Itu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang lucu dalam semua undang-undang ini. Mereka semua tuh disahkannya secara cepat dan tergesa-gesa. Kita nggak tahu apa yang terjadi di DPR dalam internal mereka. Cuman yang bisa kita lihat adalah ini besar kemungkinan ada kepentingan antara elit politik dan elit ekonomi. Nah itu yang pertama soal penegakan peraturan perundang-undangan yang baru. Nah sebenarnya DPR melalui balik itu pembentukan undang-undang bagian tugas mereka. Mereka juga ada tugas untuk membuat peraturan-peraturan yang masih mengedepankan kepentingan masyarakat, kayak UU TPKS. Kalian pernah dengar ya? Undang-undang TPKS itu yang nanti melindungi semua gender dari kekerasan seksual. Itu undang-undang yang baru disahkan. Sedangkan pembentukannya itu udah lama, bahkan dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, setahu saya. Berarti sekarang sudah diberlakukan atau belum ya? Udah diberlakukan. Cuman masih ada minusnya, yaitu dalam penegakan. Belum semua kepolisian, aparat penegak hukum paham misalnya ada korban kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan untuk menghandle korbannya. Iya. Kalau kita ngehandle pelaku itu gampang, kita tinggal kasih mereka hukum pidana selesai. Cuman kalau untuk korban ini lebih rumit karena kita harus memenuhi semua hak-hak mereka, mulai dari perlindungan privasi, belum lagi trauma healingnya. Ini yang selalu luput dari kepolisian dalam melakukan penyidikan, karena
hak korban ini jarang banget dipenuhin. Bahkan peradilan dalam undang-undang TPKS ini kan bersifatnya tertutup. Pernah satu waktu ada kasus di Pandeglang beberapa tahun lalu. Lucunya tuh advokat atau pendamping hukum korbannya itu gak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan sidang, ditahan dan ditanya sama polisian. Terus ada lagi undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Ini setahu saya belum disahkan, cuman ini yang terus didorong sama teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman pegiat hukum dan HAM. Dan dari dua contoh undang-undang ini ada satu kesan yang sangat dalam, yaitu DPR atau pemerintah bertele-tele dalam menyikapi si peraturan ini. Jadi sangat lambat prosesnya gitu. Pun akhirnya disahkan masih ada cacatnya, dan cacatnya ini lumayan parah, yaitu penegakan. Nah, terus poin ketiga ada rentannya hukum positif di Indonesia itu diutak-atik untuk kepentingan politik semata. Salah satu contohnya pencalonan Gibran kemarin, yang hukum di Mahkamah Konstitusi itu dirubah. Mereka merubah umur. Sebenarnya kalau kita ngomongin hukum normatif, nggak ada yang salah emang. Sah saja karena diketok palunya juga sama Mahkamah Konstitusi. Cuman kalau kita ngomongin soal etika dalam penjalanan hukum, itu yang merah banget, yang sangat amat buruk. Kenapa? Karena di belakang Gibran ini ada siapa yang harus dilihat? Ada Jokowi ayahnya dan pamannya yang jadi ketua MK saat itu. Jadi kalau ingin didebatkan ya nggak ada yang salah secara hukum normatif, tapi secara etika baru itu yang harus dipertanyakan. Nah, terus poin terakhir soal apa? Tadi pertanyaannya tuh penegakan hukum. Iya, hukum saat ini. Ada ini nyerempet ke hukum acara sedikit, yaitu minimnya pemahaman aparat penegak hukum soal hukum acara, terutama dalam pemenuhan hak korban di UU TPKS yang tadi kita bahas. Polisi ini seringkali mengenyampingkan hak korban, hak pemulihan, perlindungan data, bebas dari diskriminasi atau ancaman. Ini yang sering luput. Belum lagi soal lambatnya aparat itu dalam menangani laporan masyarakat. Kenapa ya Kak? Kenapa mereka tuh bisa lambat gitu? Itu juga polisinya yang sedikit kurang profesional sebenarnya. Padahal dalam peraturan mereka tuh udah jelas tahap penyidikan itu seperti apa, tahap penyelidikan seperti apa, pemanggilan itu mekanismenya kayak gimana. Jadi secara SOP itu mereka udah jelas. Cuman beberapa kali saya ikut turun ke lapangan membuat BAP yang segala macam, kadang polisi itu mirisnya masih melihat nominal dalam satu kasus. Misalnya kasus yang dilaporkan nominalnya cukup besar, mereka akan semangat melakukan penyidikan. Tapi di tengah jalannya entah mereka minta timbal balik segala macam. Tapi misalnya kita kasusnya kasus receh, kayak kita kehilangan jam tangan seharga 300.000 misalnya, kita lapor ke polisi, diterima, mungkin bisa diterima, tapi sambil diketawain, ini 300.000 doang, masa lu pada lapor gitu. Nah, terus ada satu lagi poin terakhir gue beringat. Jadi aksi massa itu atau aksi demonstrasi itu dilindungi sama Undang-Undang Dasar. Setiap manusia atau setiap rakyat itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berserikat. Tapi seringkali ketika teman-teman mahasiswa aktivis lagi turun ke jalan, itu kita dibenturin dengan aparat kepolisian lagi-lagi. Jadi jadi penghambat, dibubarkan paksa, terus dilakukan represivitas.
atau aksi-aksi yang dari kepolisian yang bentuknya kekasaran seperti itu. Lalu udah sih kalau penegakan hukum. Lalu ya setelah kita berhasil di pengertian, lalu penegakan, terus sekarang harapan kakak untuk hukum ke depannya itu apa agar lebih baik? Dari segi apa aja? Dari segi aparat atau peraturan yang sudah ada? Oke, kalau misalnya kita ngomongin harapan, pasti landasannya tuh dari kondisi hari ini yang konkret. Kondisi hari ini kita tadi udah bahas di pertanyaan kedua, dan jadi kalau untuk harapannya yang pasti saya pribadi sih berharap hukum itu nantinya nggak condong tajam sebelah lagi, dan hukum itu harus mengedepankan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, nggak cuman ke kaum elitis saja, tapi masyarakat kelas bawah juga secara ekonomi, secara strata sosial. Karena misalnya suatu hukum di suatu negara itu sudah menimbulkan diskriminatif, itu berarti negaranya sudah gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Dan kita pasti gak mau kita hidup di negara yang demikian, karena kalau kita hidup di negara yang demikian ya berarti udah kacau aja gitu semuanya. Dan ada satu harapan lagi, semoga nanti ke depannya negara itu, posisi negara dalam penegakan hukum dan dalam pembentukan hukum itu condong kepada masyarakat dalam output di peraturan-peraturan ini. Enggak lagi ada peraturan yang mengkerdilkan hak-hak teman-teman buruh, enggak ada lagi peraturan yang membatasi akses pendidikan kepada mahasiswa. Terus ya udah, paling kalau secara kebijakan saya cuma berharap ada kebijakan yang lebih baik untuk semua kalangan masyarakat, dan untuk penegakan juga sama demikian. Harus ada arah tindakan yang enggak membeda-bedakan aja, itu sih. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kami ada tugas wawancara untuk mewawancarai tentang pendapat seputar hukum. Jadi sebelumnya kami boleh perkenalan dulu? Boleh, silakan. Ya. Dari nama Ibu, saya kegiatan sehari-hari ya. Profesinya saya berdagang ya di PKS Kilat Kopassus. Sebelumnya pertanyaan pertama, menurut Ibu Lia sebagai pedagang di PKL ini, pendapat tentang hukum itu apa sih? Hukum ya. Hukum itu menurut saya adalah aturan. Jadi segala hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara demi keteraturan dalam kehidupan. Jadi adanya hukum itu memang untuk mengatur apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, mana yang melanggar hak orang lain, mana yang merugikan orang. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu gimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini, sejauh ini? Pertanyaan bagus. Iya. Karena banyak pasti. Betul. Menurut saya pribadi, penegakan hukum di Indonesia sampai dengan hari ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Kalian pasti paham maksudnya ya. Iya. Bagaimana kemudian, saya ambil contoh, ada warga yang mengambil singkong di lahan orang lain yang tidak ia ketahui, bahkan itu bisa dituntut sampai berapa tahun penjara. Tapi kabar yang terbaru, kasus korupsi sekian ratus triliun, berapa masa hukumannya? Iya. Betul. Sangat Singkat. berbanding terbalik Iya. dari apa efek yang telah disebabkan atau kerugian yang disebabkan. Jadi kenapa seperti itu? Harusnya padahal kan hukum itu mengakomodir semua lapisan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin pendapat Ibu tentang hukum di Indonesia tuh masih tajam Ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Oke. Terus selanjutnya harapan Ibu
tentang hukum ke depannya tuh gimana sih? Di Indonesia. Harapan di Indonesia tentang hukum itu? Kalau hukum itu sebetulnya kalau kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai fondasi dari negara Indonesia, harusnya sudah bagus kalau memang bisa diterapkan seperti itu. Tapi mengingat bahwa penegak hukum di Indonesia itu juga masih sama sebagai manusia, memiliki rasa keadilan yang mungkin juga berbeda pada tiap orang, maka disitulah masih ada celah-celah untuk menyiasati hukum, karena memang tidak ada aturan yang sangat sempurna meskipun kita sudah mencoba membuat aturan dengan penjabaran yang sedemikian rupa, baik hukum pidana maupun perdata. Tapi harapannya adalah karena bangsa Indonesia ini tuh beragam, banyak sekali background sosial masyarakatnya, kita tidak bisa terus-menerus menekan masyarakat yang ada di lapisan bawah, tapi justru merekalah yang menggerakkan negara ini dari bawah, dari segi ekonomi, dari segi kemasyarakatan. Mereka yang bergerak yang di atas ini justru harusnya memberikan contoh bahwa penegakan hukum ini seadil-adilnya, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, karena berhubung ini momennya presiden kita baru, tanpa saya menyinggung ini pendukung 01, 02 dan 03, ayolah kita tuh sama-sama jangan dipecah belah lagi. Udah nggak perlu lagi pendukung 01, 02, 03. Ayo kita bangun negara ini tuh sama-sama dengan fondasi yang lebih kokoh, harapannya untuk menciptakan situasi masyarakat yang kondusif, berkeadilan. Sebelumnya kita boleh upload di YouTube? Boleh, silakan. Saya harap informasi yang saya sampaikan ini juga mewakili dari beberapa masyarakat mungkin ya yang merasakan kok seperti ini gitu. Betul. Boleh, silakan. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Maaf. Udah nonton kan? Gimana videonya? Seru dong pasti. Semoga dari video tadi kalian bisa mendapatkan banyak pelajaran dari yang kita sampaikan ya. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan